Shalom semuanya. Sebelum duduk kembali, maaf Pak ya, sebelum duduk kembali, saya mau kita lakukan satu gerakan ya. Boleh? Ya. Boleh ya? Nggak boleh pun terpaksa ya, karena kan udah diminta ya. Tapi saya mau ya. Sebelumnya saya katakan saya senang dengan anak-anak sekolah Mazmur 21 ya. Dalam kondisi online saya melihat bagaimana guru memicu semangat mereka untuk tetap online. Padahal kita tahu sekolah online itu banyak masalahnya. Enggak ribut lah, enggak suara putus-putus lah, enggak hilang kan. Tapi saya lihat mereka tuh dipimpin dengan gurunya yang luar biasa ya. Jadi saya mau ayo kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya lebih dari itu, amin. Oke ya, satu kita buat. Angkat tangannya ya. Saya kasih contoh, pasti udah tahu sebagainya ya. Tepuk semangat. Oke, belum ya? Belum kompak. Oke ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat lagi. Jadi kenapa saya buatkan gerakan ini? Ya saya katakan terima kasih buat partisipasi jemaat dan saya katakan seharusnya demikianlah sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, amin. Ya, dahsyat, semangat, exciting, walaupun di tengah masalah, betul? Siapa di sini yang punya? Coba boleh angkat tangan. Siapa yang di sini nggak pernah mengalami penderitaan? Siapa yang di sini nggak pernah mengalami kanker, kantong kering? Siapa di sini yang nggak pernah punya rasa sakitnya tuh di sini loh? Ya kan? Nah, tapi saya katakan sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang mengaku kepada Tuhan Yesus, termasuk yang di depan kan penderitaan ya, nggak disuruh duduk ya? Penderitaan nggak? Enggak, oh, silakan duduklah. Soalnya muka-mukanya udah ngelihat saya mau coba beberapa lama mereka mampu bertahan ya. Terima kasih. Nah, saya katakan sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, harusnya hidup kita tuh exciting. Harusnya semangat. Tapi kadangkala kita tidak ada bedanya dengan orang yang mengaku yang nggak percaya kepada Tuhan, betul? Ya, heran. Maka kita ketemukan, lu udah ke gereja, ya, lu udah percaya Tuhan, tapi ya kan. Nah, malam ini saya angkat tema orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amin. Ya, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Saya tidak tahu penderita apa yang kita alami, persoalan apa yang kita hadapi, pergumulan apa yang sedang kita alami. Tapi yang jelas selama kita masih hidup, proses kehidupan itu selalu ada. Amin. Ya. Kita kadang dengar kata orang kita sakit. Ya. Saya buka satu ayat ya. Jadi sekali lagi sebelum kita buka saya dibantu slide ya. Jadi katakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Saya akan menyapa selamat datang buat jemaat yang pertama kali hadir di tempat ini. Anda bukan orang asing. Buka hati, terimalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, jadi mungkin sebelum pulang nanti ya, setelah lepas ibadah mungkin ada butuh dukungan doa, mungkin bisa hampiri Aser ya, bisa dibantu ya. Nah, itu tidak akan menjadikan Anda anggota jemaat, tetapi kita akan menopang doa jika Anda memang perlu didoakan. Amin. Ya, di dalam Amsal pasal ke-18 ayat 14 dikatakan, boleh sama-sama kita baca? 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Coba lihat kiri kananmu. Apakah kita termasuk orang-orang yang bersemangat? Tapi saya yakin kita di sini orang-orang yang bersemangat. Amin. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan. Karena kita percaya Tuhan itu baik. Ya. Kita ada sampai hari ini itu udah anugerah Tuhan.
Dan harusnya hari-hari hidup kita semakin exciting, semakin bersemangat. Ya, kenapa? Raja Wali suka main dengan badai ya. Karena firman Tuhan juga katakan di dalam Mazmur 34 bahwa kemalangan orang benar itu apa? Kemalangan orang benar apa? Bilang banyak. Orang benar loh, Alkitab menuliskan orang benar aja kemalangan banyak. Tanya ke sebelahnya, udah benar belum? Tapi saya percaya, ketika kita dibenarkan, maka firman Tuhan katakan, Tuhan meluputkan dia. Amin. Nah, saya bilang dalam perjalanan hidup saya, banyak yang bisa, jujur ya, bisa buat kita kehilangan semangat, ya, termasuk saya secara pribadi. Kesalahan keluarga nempelnya ke kami. Keluarga yang buat salah, yang dicari kami. Menderita enggak? Biasa, cuekin aja. Ya, kalau saya seperti kalian jemaat, saya bisa cuekin. Ya, saya bisa cuekin. Tapi mulai dikaitkan lagi, itu kan anak buah babe. Itu tuh orang gereja. Itu pengerja gereja. Sakitnya di mana? Di belakang, nggak usah disimpan sini. Ya, nggak usah. Ya, karena di dalam Amsal 15 ayat 13 dikatakan, hati yang gembira, mukanya berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ya, jadi tempat ini bukan untuk kepedihan. Tempat ini bukan untuk sakit hati. Tempat ini bukan untuk kecewa, benci, dendam. Tapi tempat ini menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Amin. Ya, kita mulai. Supaya apa? Karena dari dalam itulah muncul semangat. Saya nggak ke sana ya, silau men. Agak silau ya. Jadi ayo ya, sebagai anak-anak Tuhan yang kita mengaku kita percaya kepada Tuhan, apalagi hari-hari ini, hari-hari ke depan, karena Alkitab sudah menuliskan bahwa hari-hari bukan semakin baik, ya, hari-hari itu semakin jahat. Karena itu kita perlu apa? Perlu semangat, amin. Nah, bagaimana kita bisa bersemangat? Ya, lanjut. Poin pertama adalah percaya kepada Tuhan. Kalau tidak percaya kepada Tuhan, kita mau percaya siapa lagi? Percaya kepada manusia terbatas. Karena apa? Kalau kita andalkan manusia, firman Tuhan katakan terkutuk. Dia pintar, dia pandai, tapi masanya bisa mati. Itu udah habis tuh, terbatas. Tetapi Tuhan yang berkuasa atas hidup manusia, itu yang harus kita percayai. Amin. Ya. Kalau di dalam, katakan dalam Mazmur juga dikatakan bahwa percaya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepada Tuhan karena dia akan bertindak. Oh, saya udah percaya Tuhan. Saya yakin semua percaya Tuhan. Tapi kita lihat ya beberapa paparan saya. Yang pertama, bagaimana sih kita katakan kita percaya Tuhan? Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi ketika kita mulai percaya kepada Tuhan, waktu kita katakan, Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tinggallah di dalam hatiku. Nah, kita harus percaya dia ada. Ada dalam segala sisi kehidupan kita. Amin. Kan di dalam Roma 8 ayat 28 kita katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Apakah Tuhan cuma berkata, saya hanya bekerja pada saat keadaan kamu baik? Enggak ada kan? Dikatakan segala sesuatu. Berarti dalam keadaan kita baik atau tidak baik, Tuhan selalu ada. Supaya apa? Supaya kita melihat
bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang nyata. Allah yang selalu ada dalam setiap sisi kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita katakan kita percaya kepada Tuhan? Yang kedua dikatakan percaya bahwa Tuhan sudah menanggung bagi kita segala penderitaan kita, segala kesusahan kita, segala persoalan kita. Mazmur 68 ayat 20 dikatakan, terpujilah Tuhan, hari demi hari menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Amin? Amin? Percaya bahwa Allah sudah menanggung penderitaan kita? Kok gak semangat? Percaya bahwa Allah sudah menanggung penderitaan kita? Amin. Kenapa? Buktinya mau. Ya, coba siapa yang mau disalibkan di sini? Itu bukti yang luar biasa yang tidak pernah seorang yang nyatakan. Mati di atas kayu salib. Tapi ketika kita hanya disakiti sedikit, ngalami tantangan sedikit, ngalami masalah sedikit ya, belum banyak loh. Karena Alkitab katakan kemalangan orang benar itu banyak. Kita baru sedikit tersinggung, sedikit disindir, sedikit disakiti, sedikit disobek koceknya, sedikit apalagi sedikit dicowel dengan sakit, betul ya, masih sedikit belum besar, tapi kita udah hilang kepercayaan kita kepada Tuhan dan kita merasa bahwa penderitaan kita tuh besar, saking besarnya hilang semangat kita, ya kan? Kita merasa apa yang kita alami itu udah jauh lebih besar, melebihi salib yang Tuhan dipantikkan. Padahal kalau kita tahu apa yang kita alami itu tidak sebanding pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Ya, jadi yang ketiga, ya bagaimana kita katakan kalau kita percaya kepada Tuhan? Tadi percaya bahwa Allah ada. Ingat, setiap sisi kehidupan kita Tuhan ada, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan paham. Maka dikatakan Tuhan yang kita sembah itu 100% manusia. Bisa merasakan dihina, bisa merasakan dicerca, bisa merasakan dicambuk. Itu loh Tuhan kita. Tapi satu lagi, bahwa dia 100% Allah. Yang ketiga dikatakan, ketika kita mengalami persoalan kehidupan, penderitaan datang menghimpit kita, kita mulai semangat, mulai kendor. Semangat 45-nya mulai hilang ya, mulai kendor ya. Dulu ngegas, sekarang apa? Nah, jadi galon, bukan jadi tukang galon ya, tapi gagal move on. Ya, ketika usaha pekerjaan ngalami penurunan, ditinggal pacar, atau apalah. Nah, kita jadi orang yang jadi galon, gagal move on. Kita kurang exciting lagi, kita kurang bersemangat lagi. Dan di situ kita mulai katakan, tidak usah dikatakan, tapi refleksi tubuh kita mulai menunjukkan Tuhan nggak ada ya, Tuhan nggak adil ya. Nah, ayo mulai saat ini, ya. Kalau kita merasa kita kurang semangat, mulailah berserah, amin. Karena Tuhan ya, tadi di Yesaya pasal 40 ayat 29 dikatakan apa? Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya ya. Jadi kalau kita mengaku kita percaya kepada Tuhan hari ini, percaya enggak Tuhan itu ada? Percaya enggak Tuhan sudah menanggung penderitaanmu, Tuhan sudah menanggung masalahmu, Tuhan sudah mulai apa? Menambahkan kekuatan yang baru. Untuk apa? Untuk kamu mulai maju ke depan. Karena tahun ke depan adalah tahun kebangkitan. Amin. Tahun ketika kita mengalami sesuatu yang luar biasa yang sedang Tuhan nyatakan buat kita. Yang kedua, ya, bagaimana seseorang bisa memiliki semangat di dalam Tuhan? Satu, percaya. Kedua, miliki firman Tuhan. Ya,
Yohanes 15 ayat 17 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi jelas firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan. Kenapa mesti firman Tuhan? Enggak novel aja, enggak cerpen aja. Ya karena seluruh firman Tuhan ini adalah janji-janji Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itulah tertulis semua janji Tuhan. Janji Tuhan buat kita apa? Aku ini mengetahui rancangan-rancanganku kepada kamu. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya. Kalau ada kecelakaan terjadi dalam hidup kita, kita hanya percaya satu hal, bahwa Tuhan ada di proses kehidupan ini supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa Tuhan itu luar biasa, sedang membentuk kita sampai kita sempurna seperti Dia. Amin. Ya. Apalagi yang terakhir ya. Oh, masih ada satu referensi ayat, dibuka aja, nggak apa-apa ya. Amsal 16 ayat 20 katakan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Balik ke poin 1, percaya kepada Tuhan. Percaya Dia ada, percaya Ia menanggung, percaya Dia akan menambahkan ketika semangat kita sudah mulai kendor. Yang terakhir, nah ini yang susah. Ya, jadi ketika kita mengalami sesuatu dalam kehidupan kita, bagaimana kita tetap bisa semangat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Poin pertama, oke, saya sudah percaya Tuhan kok, nyatanya saya ke gereja, nyatanya saya punya komunitas, nyatanya saya berdoa, ya kan? Terus saya baca firman kok, saking saya baca firman, hafal firman sampai di keluar kepala, lupa semua. Saking di luar kepala kan lupa dia, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus katakan, jika firman itu tinggal di dalam kita ketika kita mengalami persoalan, nah firman itu akan muncul dari dalam hati kita. Karena itu saya katakan kuncinya di sini, jangan disimpan kepedihan, jangan disimpan kegagalan, tapi mulailah kalau pagi ada datang, itu benar, simpannya tuh ke sini, ininya. Di-download masuk ke dalam sini. Supaya ketika kita disakitin, Tuhan bilang apa? Ampuni. Kalau kamu mengampuni, maka Bapa di surga mengampuni, ya kan? Nah, terus kalau firman itu tersimpan di dalam sini, ya kan? Kalau orang datang tampar kamu pipi kanan, kasih dia lagi apa? Tonjok gitu kan. Kalau kita ditampar pipi kanan kita, firman Tuhan katakan, kasih lagi yang sebelah. Tak mudah membalik telapak tangan. Maksudnya apa? Ketika kita disakiti, ayo jangan dibalas. Ampuni. Ya, maafkan. Nah, ini tak mudah membalik telapak tangan. Maka yang terakhir dikatakan apa? Perlu apa? Kerendahan hati. Kalau kita mau hidup kita bersemangat dalam Tuhan, menapaki hari-hari hidup kita, ayo bangkitkan semangat kita. Bangkitkan exciting di dalam kita. Bangkitkan roh yang dulu menyala-nyala di dalam diri kita. Karena apa? Perjalanan kita masih panjang. Kalau kita bilang besok selesai, ya nggak apa-apa lah, nggak usah bersemangat. Udah selesai kan besok kan? Emang kita tahu besok kita udah selesai? Enggak, ya. Jadi kemarin ada satu anak komsel saya cerita, ya, sebelum saya masuk ke sini, yang poin ketiga, pamannya meninggal. Saya tanya, kenapa pamanmu meninggal? Anda tahu kenapa pamannya meninggal? Ya sudah tua, sakit. Enggak, paman saya meninggal gantung diri. Hah? Saya bilang, kenapa? Karena merasa sendiri. Kalau kita baca Amsal di atas tadi ya, 18 dikatakan apa? Menyendiri. Orang yang mulai kendor semangatnya, dia mulai menyendiri. Nah, waktu kita mulai menyendiri, ada pihak ketiga tuh.
yang ambil keuntungan. Nah, mulai membisikkan, kamu udah nggak disayang sama anak kamu. Kamu nggak dikunjungin lagi sama keluarga kamu. Pandemi. Siapa yang suka berkunjung? Masa pandemi? Enggak, kita pun nggak berani ya, betul nggak? Karena kondisi. Tetapi kondisi itu karena kurangnya pengenalan akan Tuhan, membuat ia ambil jalan pintas, gantung diri. Lalu berapa banyak kita sebagai anak-anak Tuhan yang ketika punya persoalan, hanya persoalan kecil, kita gantung iman kita. Kita mulai tidak bersemangat, kita mulai mengundurkan diri. Ya kan ada nyanyinya kan, mengundurkan diri. Kita mulai apa? Mulai jauh dari Tuhan. Kita mulai apa? Menarik diri kita. Padahal seharusnya semakin kita mengalami penderitaan, ayolah mendekat. Kata Tuhan apa? Mendekatlah. Amin. Jadi untuk kita terus bersemangat, kita perlu apa? Kerendahan hati. Amin. Ya. Lukas pasal ke-12 ke-5 ayat 12 dikatakan, pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kalau ini mungkin kurang jelas, nanti pulang ke rumah baca tentang Panglima Naaman ya. Contoh Naaman, Panglima Raja Aram. Seorang yang dikasihi Tuhan dan memperoleh kasih dari raja. Seorang panglima yang membawa kemenangan yang luar biasa. Tetapi dia apa? Sakit kusta. Hilang semangat dia. Kenapa? Dia seorang pemimpin. Seorang yang luar biasa. Tiba-tiba dihinggapi sebuah penyakit yang ditolak oleh masyarakat. Bisa bayangkan nggak? Tapi kita lihat, seorang yang luar biasa, dia memiliki kerendahan hati ketika dia mendengar seorang gadis Israel berkata, cobalah datang kepada sana, di situ ada hamba Tuhan. Mintakanlah doa. Maka raja menulis surat dan dikirim kepada nabi tersebut. Maka dia datang, ya dia datang. Nah, waktu dia datang, kalau ada waktu baca ya, dia datang di sana terus dibilang apa? Enggak ditumpangin tangan, enggak ditumpangin kaki, tetapi dia bilang, pergilah kamu, mandilah 7 kali di Sungai Yordan. Kalau kita cerita Raja Naaman, dongkol hatinya. Wah, ini panglima tahu enggak? Lu cuma hamba Allah. Coba suruh aku mandi di sungai-sungai yang lain, jangan Sungai Kapuas lah. Ya kan? Tetapi prajurit yang satu bilang, Tuhan, sekiranya dia suruh kamu hal-hal yang sulit, kamu pasti lakukan. Masa cuma merendamkan diri di Sungai Yordan 7 kali kamu enggak mau? Disitulah dia punya apa? Kerendahan hati. Akhirnya dia cemplung. Kalau kisahnya dikatakan apa? Dia sembuh. Amin. Nah, itu kan cerita Alkitab. Ya, pembicara bisa bicara, bisa ngomong. Ya, jadi saya tutup dengan satu kesaksian. Jadi orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan semangat itu? Tidak ada cara lain. Percaya kepada Tuhan. Percaya dia ada, percaya dia sudah menanggung, percaya dia akan menambahkan semangatmu hari ini. Kedua, miliki firman itu di dalam hidup kita. Yang terakhir, perlu kerendahan hati. Pada saat kita mengalami persoalan, belajarlah rendah hati di hadapan Tuhan. Mungkin kita kaya, mungkin kita cantik, mungkin kita ganteng, mungkin kita pintar. Tetapi ketika persoalan datang, ayo belajar rendah hati. 1 tahun yang lalu, ya, saya tiba-tiba muncul benjolan di sini. Saya bilang sama suami saya, kok saya ada benjolan di sini?
kamu gemuk kali, dia bilang gitu ya. Ya oke, udahlah. 3 hari kemudian saya ke tempat ipar saya dengan wastafel yang terang benderang dan kaca, dan memang benar benjolan di sini. Ya, oke, saya bilang ke dokter juga. Tapi masa-masa tahun lalu, masa COVID yang luar biasa, amin. Pertama, dokter kurang. Dokter yang biasa ya sakit penyakit umum enggak buka, ya kan? Kedua, pikiran saya sudah mulai jalan. Ya, karena punya penyakit, kena COVID, mati kan cepat gitu. Ya, ketiga saya mulai berpikiran, anak-anak saya masih kecil, ya kan? Belum ke dokter. Pikiran sudah jalan. Nah, saya tahu ada satu dokter yang memang saya tahu karena ada beberapa orang teman, ya saya berpikir tiroid lah ya, tiroid kan. Nah, saya ke sana, diperiksa, terus dia bilang, karena saya lihat beberapa rekan saya tiroid ke sana tuh is okay lah, nggak apa-apa, Bu Joni. Ya, jadi udah ke sana, terus dia kasih satu surat rujukan untuk USG. Di USG, nah habis USG saya balik lagi ke dokter. Nah waktu buka, dokter langsung gini, bagaimana perasaan saudara? Saya susah untuk menjelaskan kepada kamu tentang penyakit kamu. Karena di sini ada satu kata-kata yang tidak enak. Lalu dok, susah ya saya mau ngomong sama kamu, pokoknya nggak baik lah. Lo bisa bayangkan saya lagi duduk di kursi dokter itu seperti pantat saya nggak terduduk di kursi. Nggak baik lah, saya kasih kamu satu surat lagi, kamu kunjungin dokter ini, apakah di biopsi, apakah di operasi. Saya bilang, sebenarnya ada apa dok? Terus dia bilang, ini kelenjar getah bening. Stop. Saya pulang, saya melayang-layang tahu. Saya seperti tidak injak bumi. Saya kasih bilang, ya saya bilang saya secara manusia, loh saya hampir boleh 24 jam di gereja istilahnya ya. Pagi, siang itu juga ada di gereja. Tiba-tiba kena gitu, saya pikir kayak raksasa semangatnya. Enggak, saya udah melayang, saya pulang, saya mandi, enggak. Tuh kok saya kayak dengan tempat mandi itu jauh gitu loh ya. Saya nangis. Lagi saya guyur air, saya cuma tiba-tiba muncul dari dalam hati saya. Harapanku di dalammu, ya. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku ambil, ya. Percaya kan? Percaya pada Tuhan kan? Iya, saya percaya saya aman dalam Tuhan. Tetapi ininya saya jalan. Saya jalan, saya udah mulai mengembangkan pikiran saya, bukan kepada hal-hal yang baik, saya mulai mengembangkan. Mama saya meninggal umur 40-an. Itu keluar, anak saya masih kecil. Ngembang. Terus saya bergetar. Pagi saya datang sama Bapak Gembala. Saya minta didoakan. Kedua kali Bapak Gembala bilang, kamu tidak apa-apa. Sel di dalam diri kamu sudah tidak aktif. Saya pegang. Dan Bapak Gembala, coba kamu ketemu dengan Sinse ini. Dan itu memang ada di hati saya. Saya ke sana. Saya belum ke sana. Saya tanya anaknya, kan masa pandemi ya. Papa praktek enggak? Enggak. Lalu siapa yang mau dulu? Saya bilang ke Erna, kamu kenapa? Saya kasih tahu. Oke, kalau gitu besok kamu datang, Senin. Senin saya diterima di depan pagar. Oh, enggak apa-apa, tapi memang ini ke kelenjar getah bening. Butuh waktu lama, butuh obat yang lama. Enggak apa-apa cek, gue bilang gitu kan. Dikasih obat 10 hari, nanti kamu balik lagi, dikasih obat 15 hari. Saya balik lagi, stop. Aceknya sakit. Saya tunggu seminggu, saya tunggu 2 minggu, saya tunggu 1 bulan, saya tunggu 2 bulan, pensiun.
Acek sembuh tapi pensiun. Dia bayangkan, saya lagi jalan, jogging sore, Tuhan, maksud Tuhan buat apa sih dalam hidup saya? Saya sudah mulai kehilangan semangat. Jujur, walaupun kelihatan saya nggak apa-apa. Kenapa? Karena dalam kondisi saya demikian, orang chat, tolong hubungan saya dengan suami, tolong Tapi memang sih kita layanin karena memang itu kan dia nggak lihat muka kita. Tapi saya bilang saya bukan pasang muka yang ketekuk juga ya. Tapi memang tak bisa dipungkiri ya, jujur saya ngalami sedikit penurunan semangat. Ya, belum lagi dengar keluarga bilang punya kasus dikaitkan lagi dengan kamu. Saya rasa udahlah ya, saya jalan sore itu saya nangis. Nah, firman Tuhan itu datang kepada saya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kok? Tapi memang benar. Mungkin ketika dikatakan sincere itu saya udah mulai mengandalkan hidup saya. Ya kan? Nah, saya jalan lagi. Karena saya tunggu orang keluarga tuh, ipar saya bukakan pintu buat saya kan nggak ada. Jadi nggak ada orang, jadi saya jalan aja. Nah, waktu saya jalan, tiba-tiba firman Tuhan tadi di dalam Lukas. Tiba-tiba itu muncul dalam hati saya. Seorang yang sakit kusta, dia datang sama Tuhan dan dia katakan, Tuhan, jika Tuhan mau, tahirkanlah aku. Maka saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan mau sembuhkan saya, sembuhkanlah. Tapi kalau memang itu bukan kehendak Tuhan, berikanlah saya kekuatan untuk menghadapinya. Amin. Jadi masa itu saya stuck dengan kondisi saya dan saya hanya berjalan, saya hanya berdoa. Nah, berdoa kan tiba-tiba anaknya chat, Kak Erna, bagaimana kamu? Udah ke dokter? Saya udah takut, saya trauma ke dokter. Ya, dokter pertama bilang nggak baik. Itu udah buat saya down. Saya udah sedikit hilang semangat. Saya bilang nggak ada kah? Sampai saya nggak ada kah obat dari papa yang tersisa? Udah saya obrak-abrik Kak Erna, nggak ada. Sisa 10 bungkus, cuma 1 tidak ada pasangannya. Memang ya, harus ada pasangannya baru baik. Nggak ada, cuma 1, dia bilang gitu. Yang satunya lagi nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Terus saya bilang, nggak ada kah referensi dokter? Oh, nanti lah ya, dia bilang. Terus akhirnya nggak tahu gimana cara, tiba-tiba dia munculkan 1 nama dokter. Coba KR kunjungin. Saya nggak kunjungin karena saya trauma. Ya udah COVID, kondisi saya lagi ya, jadi itu membuat double lah. Akhirnya saya ketemu dia di gereja. Bagaimana hasilnya? Dokter bilang apa? Nggak ada. Apa? Sampai dia gitu, masih nggak pergi ke dokter? Saya bilang saya takut, saya trauma. Dia bilang enggak, cobalah. Akhirnya saya berdoa, saya bilang sama Ahyap, ayolah coba kita ke sana lah ya. Dalam kondisi yang demikian, prokes ketat gitu, saya coba masuk. Nah, ketika saya ketemu dokter, dia lihat, kamu kenapa? Saya bilang, oh nggak apa-apa, dia bilang gitu. Nggak apa-apa, belum periksa kan? Periksa dulu, habis diperiksa, oh dia bilang gitu, ini kista tiroid. Baru muncul nama, tapi nggak apa-apa, dia bilang gitu. Kenapa disebut kista? Kenapa dia disebut kista tiroid? Kamu taunya cuma kista di rahim. Ya karena kalau kista itu kena di rahim, kista rahim. Tapi punya kamu kistanya tuh di tiroid, maka namanya kista tiroid. Ya, terus dia bilang berat badan kamu turun nggak? Puji Tuhan ya, nggak naik gitu loh. Ternyata kenaikan berat badan saya ada baiknya. Ada berita baik buat saya. Kalau berat badan kamu makin turun, berarti honghiam dia bilang. Tapi itu pun nggak apa-apa, kita obatin racunnya. Ya, benar ya kalau kita balik lagi ke dalam yang pertama. Ya, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Berarti kalau saya tidak kurus kering, berarti semangat saya masih ada, amin. Ya, itu luar biasa. Nah, waktu saya diperiksa, saya coba 1 kali dia kasih obat 10 hari, 2 kali kontrol lagi, ya. Pertama dia kasih obat lumayan, ya karena dokter spesialis ya, penyakit dalam, pencernaan,
dan hati. Oh, bagus ya tiga-tiganya. Enggak hanya lumayan mahal. Yang kedua kali kaget saya, enggak sampai 100.000. Ketiga kali lagi tak ada obat. Bingung kan saya, barang ini juga tetap noncol gitu loh. Dok, enggak ada obat. Enggak ada. Enggak apa-apa, bisa hanya ada cara mau dihilangkan atau dia hilang sendiri. Kalau dihilangkan, enggak ada kata lain operasi. Kalau boleh janganlah dok. Ya, dia bilang banyak berdoa. Wah luar biasa ya, banyak berdoa. Nah yang keempat kali saya balik, tapi saya bilang berdoa sih iyalah dok, tapi setidaknya ada yang mendukung saya, obat kan. Ya kalau memang kamu rasa nyeri, minum ini aja, cuma 90.000. Banyak berdoa, ya banyak berdoa, dia bilang gitu. Istri saya punya lebih besar dari kamu, itu bisa hilang. Ayo, dia bilang gitu. Ya, saya tidak tahu kamu agama apa, ya, lu dokter ya. Jadi keempat kali, nah itu salah satu juga kenapa saya nggak vaksin dari awal. Tapi yang kita terima apa? Lu sih ikut babe, nggak mau vaksin. Kalian pasti nolak vaksin. Penderitaan nggak? Penderitaan, Pak. Ya, saya bilang nggak bisa. Terus saya bilang dok, saya nggak ada obat. Ya memang nggak perlu obat, banyak berdoa aja. Dia bilang gitu. Ya udah, ya ketika saya kontrol nggak lagi dikasih obat, saya terapi air putih. Ya, saya terapi air putih 1 hari 10% dari berat badan saya. Ya, jadi selama sampai ke 6 bulan saya ketemu dokter. Dia kan minta saya balik lagi 6 bulan setelah itu, jadi masuklah ke bulan Juli. Ya, jadi selama masa berjalan 6 bulan itu saya coba terapi air putih dengan minimal 10% dari berat badan saya. Mudah enggak? Tak mudah, karena mau muntah. 2 minggu pertama saya mau muntah. Tapi puji Tuhan saya lewatin, sampailah masa kontrol saya yang ke 6 bulan itu pas bulan Juli. Sekaligus saya tanya dokter, boleh enggak saya divaksin? Muncullah surat rekomen. Oke, kamu minum obat apa? Saya bilang enggak ada dok, karena dokter kan enggak kasih saya obat. Jadi ya saya cuma minum air putih dok. Dan puji Tuhan dinyatakan hilang. Kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo ya, ketika persoalan hidup kita datang dalam hidup kita, carilah Tuhan. Percayalah Tuhan akan bertindak dalam hidup kita. Kedua, milikilah firman Tuhan itu dalam hidup kita. Karena disinilah terletak semua isi hati Tuhan. Janji-janji Tuhan. Yang ketiga, ayolah. Jangan kata orang sudah miskin, sombong lagi kan. Enggak, udah sakit kita masih kekeh. Ayolah kita letakkan semuanya. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tanya, maksud Tuhan apa sih terhadap hidup saya? Tujuan apa sih Tuhan terhadap diri saya ketika kita hadapi masalah? Ketika kita hadapi persoalan, saya percaya Tuhan tidak lalai menepati janjinya buat kita, amin. Ya, ayo semangat. Ya, mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sudah menyebabkan kita sebagai orang yang mengaku percaya Tuhan selama ini. Mungkin kata-kata orang, mungkin perbuatan-perbuatan orang yang dikaitkan dengan hidup kita. Atau bahkan mungkin kita sendiri mengalami persoalan hidup secara pribadi. Ya kita nggak bisa katakan menjauhlah kalian dari saya. Karena persoalan itu selalu ada selama kita masih hidup. Tetapi bagaimana sikap hidup kita? Saya katakan apa yang disampaikan gembala selama ini itu luar biasa.
Ya, selain saya terapi air putih, waktu saya terima info tidak baik tentang diri saya terapi dengan apa yang Bapak Gembala ajarkan dari tahun-tahun sebelumnya. Roh Tuhan ada pada saya. Aku berkuasa, aku sehat, aku kuat, umur panjang, sukses, dan bahagia. Tahu, setiap guyuran air saya mandi, itu saya perkatakan. Karena apa? Ketika semangat kita menurun, pikiran ini mulai membawa kita kepada hal-hal yang negatif. Dan yang mulai kita refleksikan dengan sikap perilaku kita. Kita mulai jadi orang yang emosi, bukan emosi lagi, emosi. Tingkat dewa. Kita mulai menyalahkan. Nah, ayo kita mulai hari ini membentuk kembali semangat kita di dalam Tuhan. Saya beri kita waktu sejenak sebelum kita berjamun kudus, masing-masing kita datang kepada Tuhan. Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hamba-Mu terbatas, tetapi roh Tuhan tidak pernah terbatas. Roh itu akan menyelidiki sampai kedalaman batin kami. Dan ketika Engkau menjumpai ada di antara kami mulai hilang semangat. Semangat kami sudah mulai berkurang terhadap Tuhan. Sehingga membuat hidup kami tidak maksimal. Tuhan, Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada kami. Dan Engkaulah yang menambahkan semangat kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan tidak pernah membiarkan kami mengalami penderitaan. Karena kami tahu Tuhan meluputkan itu dari semua. Dan Tuhan membebaskan kami. Terima kasih Tuhan.